mengasihi-Mu, meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Engkau yang telah begitu baik kepada kami, berikan hidup-Mu, Engkau mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, dan setelah 40 hari bersama dengan murid-murid dan orang-orang percaya, Engkau naik ke surga. Itulah yang kami boleh peringati hari ini, bahwa Engkau telah naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kami, orang-orang yang percaya dan terus setia kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memperingati hari kenaikan-Mu. Luar biasa Engkau merencanakan yang sungguh indah bagi kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau terus hadir dalam ibadah kami, memberkati jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, yang sementara bersama-sama kami hari ini dalam ibadah hari kenaikan Tuhan, walaupun hanya lewat Zoom ya Tuhan Yesus, tapi kami percaya bahwa Tuhan Engkau melihat hati dan kerinduan kami. Engkau akan memenuhi kami, melawat kami dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Puji-pujian yang sudah naikkan di hadapan Tuhan, biarlah itu menjadi dupa yang harum. Nama Tuhan disenangkan. Bentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu lewat hamba-Mu ini. Roh Kudus urapi hamba-Mu, layakkan, perkenankan untuk dapat menyampaikan isi hati-Mu. Pelawat seluruh jemaat-Mu biar memiliki kemampuan untuk menangkap sesuatu dari kebenaran firman Allah yang menjadi kekuatan kami bersama. Roh Kudus ambil alih semua. Kuasa Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami. Alat-alat komunikasi yang kami pakai, kuduskan semua, supaya lewat perantaraan itu kami mendapatkan berkat yang daripada Bapa di surga. Dalam kuasa iblis pengganggu, roh jahat kami tolak dalam nama Yesus. Kemuliaan Tuhan bersama kami. Kami siap terima firman-Mu, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera buat kita semua. Amin. Haleluya. Saudara-saudaraku yang ada di rumah, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, yang sama-sama bisa ikut dalam ibadah Zoom, terus saudaraku, saya percaya hati kita, kerinduan kita bersama Tuhan tahu. Di nama Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan tidak kekurangan berkat untuk memberkati kita semua. Di nama Tuhan, hari ini kita mulai memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Saudaraku, ya ada hal-hal yang sederhana, ya ada pesan-pesan Tuhan ya yang sederhana yang dapat mengingatkan kita kembali, saudara, akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, dalam keempat Injil ditulis oleh orang yang berbeda. Ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ditulis oleh orang-orang yang berbeda, saudaraku ya. Dan dari empat penulis ini ternyata hanya satu saja yang menulis tentang kenaikan Yesus ke surga, yaitu dalam Injil Lukas ya. Matius, Markus, Yohanes tidak menuliskan hal ini. Dan ketiganya itu adalah orang-orang Yahudi, dan yang satu yang non-Yahudi, yaitu Lukas sendiri. Jadi Matius, Markus, Yohanes itu adalah orang-orang Yahudi. Ya, puji nama Tuhan. Nah, mari kita lihat dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Lukas 24 ayat yang ke-50 dan 53. Sudah dapat semua yang di rumah, saudara perhatikan Lukas pasal yang ke-24 ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga.
Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Puji nama Tuhan. Kita lihat lagi dalam Kisah Para Rasul. Mari buka lagi Kisah Rasul 1. Ayat yang ke-6, Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Sudah dapat semua? Amin. Puji Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Ya, hal yang sederhana melalui kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama, bahwa Tuhan Yesus akan datang segera. Amin. Bisa bilang amin, saudara-saudaraku. Amin. Ya, Lukas tadi sudah menyampaikan pasal 24, 50 dan 53 dan Kisah Rasul bahwa pada waktu itu dikatakan murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul dan Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Tiba-tiba ketika ia sedang berkata-kata dengan mereka dan memberkati mereka, ia naik, ia terangkat naik ke surga. Jadi pesan pertama yang terus diingatkan kepada kita, saudara-saudara yang dalam Tuhan, juga melalui para pemimpin-pemimpin, para hamba-hamba Tuhan, bahwa Yesus akan datang segera. Amin. Waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya dan berkata-kata dengan mereka, Yesus terangkat. Murid-murid menyaksikan itu sampai Yesus tertutup awan. Mereka termangu-mangu. Dan waktu mereka menyaksikan itu, 2 malaikat dikatakan, hai kamu orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri menatap ke langit? Yesus ini yang terangkat akan datang dengan cara yang sama. Jadi poin yang pertama, ketika kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, saudara-saudara, bahwa Yesus akan datang segera. Saudara-saudara, tanda-tanda zaman, ya, kita boleh melihat hari-hari ini, ya, tidak lama lagi Tuhan akan datang. Dia akan datang kembali. Ya, tanda-tandanya banyak yang sudah terjadi hari-hari ini. Kondisi ya di sekitar kita, dunia hari ini, nubuatan-nubuatan sendiri dan banyak hal bahwa Tuhan sudah segera akan datang, saudara-saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ini kondisi akhir zaman akan digenapi, saudara. Dia datang kembali menjemput saudara dan saya. Oleh karena itu, mari persiapkan diri dengan baik. Saudara dan saya mempersiapkan diri dengan baik. Nah, COVID-19 ini coba dikait-kaitkan, dihubung-hubungkan. Apakah ini tanda bahwa Tuhan akan datang? Ya,
Mungkin saja salah satu bagian dari tanda bahwa Tuhan akan datang, saudara-saudaraku. Tapi tentang COVID-19 ini tidak melulu hanya orang mulai kan ngomong sana sini, wah ini adalah tanda. Ini mungkin salah satu bagian dari tanda-tanda bahwa memang menjelang kedatangan Tuhan ada tanda-tanda, ada penyakit sampar, ada macam-macam nanti kalau saudara baca dalam Wahyu. Jadi saudara-saudara Tuhan, semua tanda-tanda yang sudah terjadi ini, saudaraku, bahwa ini menandakan Tuhan segera akan datang. Ya, Tuhan tidak lama lagi akan datang. Oleh karena itu kita persiapkan diri, saudara, persiapkan diri dalam khotbah kematian. Ya, seringkali dihotbahkan dalam Tesalonika, contohnya saudaraku ya, bahwa di sana disampaikan mengingatkan kepada orang-orang yang hadir, ya, mengingatkan kepada orang-orang yang masih hidup, juga kepada kita semua, ya, dalam Tesalonika bahwa orang-orang yang mati dalam Tuhan, mereka akan lebih dahulu bangkit nanti, baru kita yang hidup akan menyongsong Tuhan di angkasa, karena Tuhan akan datang dari surga. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini semua menandakan, mengingatkan kita bahwa Tuhan segera akan datang. Amin. Di dalam Injil Matius pasal 25 tentang 10 anak darah, 5 yang bodoh dan 5 yang bijaksana. Ini sudah sering kita baca, sudah sering kita dengarkan, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tentang 10 anak darah ini. 5 yang bodoh dan 5 bijaksana. Mereka sama-sama mempunyai pelita, tetapi yang membedakan 5 yang bodoh ini dikatakan karena mempelai lama tidak datang, maka mereka menunggu. Waktu mereka menunggu dan mereka tertidur, saudara-saudaraku. 5 anak darah yang bodoh karena tidak ada persiapan. Minyak di dalam pelita mereka kehabisan. 5 anak darah yang bodoh yang tidak punya persiapan, kehabisan minyak. Waktu kehabisan minyak itu, saudara-saudara, lampu mereka, pelita mereka hampir padam. Waktu hampir padam, mereka minta kepada 5 anak darah yang bijaksana, oh berikan dong kami, bagi dong minyaknya. 5 anak darah yang bijak itu berkata, oh jangan, nanti tidak cukup untuk kami. Lebih baik kamu pergi saja, beli di luar. Saudara-saudara yang dalam Tuhan, ketika 5 anak darah yang bodoh itu pergi keluar hendak membeli minyak untuk pelita mereka, mempelai datang. Waktu mempelai datang, tidak ada waktu lama untuk menunggu. Mereka langsung masuk dalam pesta pernikahan dan pintu ditutup, saudara-saudaraku. Ketika 5 anak darah yang bodoh datang, pintu sudah ditutup, sudah terlambat. Saudara, apa yang dapat kita lihat dari 10 anak darah yang bodoh? Yang 10 anak darah ini, 5 yang bodoh dan 5 bijaksana. 5 yang bodoh itu mereka tidak punya persiapan. Tidak punya persiapan. Saudara punya persiapan. Haleluya. Tuhan segera akan datang, saudaraku. Tuhan segera akan datang. Saudara lakukan persiapan. Mempersiapkan diri. Saudara jangan terlena seolah-olah saudara hidup di dunia ini itu selamanya. Dunia ini sementara, saudaraku. Jadi saya mau sampaikan pada hari ini, ya, hal yang sederhana mengenai kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pesan yang pertama, Tuhan segera akan datang. Karena itu, mari kita lakukan persiapan. Saudara yang malas-malas beribadah, rajin beribadah. Amin. Amin, saudara-saudaraku. Amin. Yang malas melayani, mari melayani Tuhan. Amin.
Ini adalah satu persiapan bagi kita. Jangan nanti Tuhan datang, Tuhan tak kenal. Yang tidak mau berkorban, mari berkorban. Karena nanti di surga ada lagi berkorban. Selama di dunia ini. Jangan saudara berpikir bahwa terserah saya, hidup saya. Itu saudara punya kesalahan yang luar biasa. Lakukan persiapan. 10 anak darah itu, 5 yang bodoh, 5 bijaksana. Mereka sama-sama kok melayani, sama-sama punya pelita, sama-sama menunggu mempelai datang, sama-sama. Tapi tidak ada persiapan. Mereka kehabisan pelita. Anak-anak Tuhan yang tidak mau melayani, tidak mau bergerak maju bersama, mereka akan kehabisan pelita nanti. Dan mereka bisa tertinggal. Saudara dan saya, seluruh jemaat Tuhan GPD Anugerah, tidak ada yang tertinggal. Amin. Semua sama-sama menyongsong Tuhan. Amin. Karena itu saya mau sampaikan, mari kita lakukan persiapan. Amin. Tuhan segera akan datang. Yang kedua, saudara, apa yang menjadi pesan Tuhan lewat kenaikannya ke surga, yaitu mari kita lihat Kisah Rasul pasal pertama, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-11. Ayat 11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Haleluya, puji nama Tuhan. Dikatakan di sini, ya, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, kenapa kedua malaikat Tuhan ini secara khusus memanggil dan menekankan, hai orang-orang Galilea? Padahal saya percaya semua yang hadir di situ, saya yakin tidak semua orang-orang dari Galilea. Kenapa harus ditekankan dengan nama Galilea? Saudara-saudara dalam Tuhan, ya, dalam Galilea sendiri ini memiliki arti yaitu roda yang berputar. Ya, jadi Galilea itu artinya adalah roda yang berputar yang tidak pernah berhenti. Nah, saudara-saudara yang dalam Tuhan, malaikat Tuhan ingatkan kita, saudara-saudara, supaya apa? Menekankan, hai orang-orang Galilea. Orang-orang Galilea ini adalah orang-orang yang akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Yang tidak pernah berhenti mencari Tuhan. Saudara perhatikan tadi arti kata Galilea. Galilea adalah roda yang berputar yang tidak pernah berhenti. Jadi orang-orang Galilea ini adalah orang-orang yang akan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang Galilea ini adalah orang-orang yang terus mencari Tuhan. Orang-orang Galilea ini adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti hidup kudus. Orang-orang Galilea adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti berdoa. Orang-orang Galilea adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti berpengharapan. Karena pengharapan kita ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Ketika seseorang mulai berhenti mencari Tuhan, berhenti berdoa, berhenti berpengharapan, berhenti hidup kudus dan seterusnya, berhati-hatilah saudara. Jadi kenapa penekanan Tuhan kepada orang Galilea? Galilea sendiri memiliki arti roda yang berputar, tidak berhenti.
Orang-orang Galilea itu nggak berhenti mencari Tuhan. Mereka yang bertemu dengan Tuhan. Mereka nggak berhenti berdoa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Amin. Waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dua orang murid Yesus, Kleopas dan murid yang satu lagi, tidak dituliskan namanya, Saudara-saudara, mereka berjalan, dikatakan dua orang yang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus, jalan yang menurun, karena Emmaus itu lebih rendah daripada Yerusalem. Jadi jalan dari Yerusalem mereka turun ke Emmaus, berjalan dua orang, Ketika mereka berjalan itu, dua orang itu, tiba-tiba Tuhan ada di tengah-tengah mereka, dan mereka tidak menyadari siapa Dia. Mereka bercakap-cakap dan heran bahwa Yesus tidak tahu apa yang terjadi belakangan ini. Dua orang ini dari Yerusalem setelah kematian Yesus. Yesus mati, mereka menjadi kecewa dan mereka meninggalkan Yerusalem, mereka turun ke Emmaus. Ketika mereka bercakap-cakap, waduh, guru kita mati ini dan seterusnya. Wah, udah gak ada pengharapan, udah gak ada semangat dan seterusnya. Mulai mereka bercakap-cakap. Tetapi waktu mereka bercakap-cakap, jalan yang menurun itu, Yesus nimbrung di tengah-tengah mereka. Mereka tidak mengenali Yesus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mereka berkata, apakah kamu seorang asing di sini? Mereka katakan kepada Yesus. Mereka heran bahwa Yesus tidak tahu apa yang terjadi belakangan ini. Saudara, saya mau sampaikan, orang yang berhenti mencari Tuhan, berhenti dalam pengharapan, akan mengalami keputusasaan. Amin. Emmaus ini berbicara tentang keputusasaan. Kedua murid berjalan menurun. Waktu saudara ada dalam keputusasaan, lalu berhenti berpengharapan, berhenti berdoa, berhenti berpuasa, berhenti membaca firman Tuhan, berhenti melakukan kebenaran firman Tuhan, maka saudara sedang berjalan menurun. Kerohanian saudara sedang berjalan menurun. Tetapi saudara dan saya sebagai umat Tuhan tidak mau berjalan menurun. Saya bilang amin, saudara. Semakin hari bertambah, tambah naik, bertambah dalam Tuhan. Katakan amin. Untuk itu jangan berhenti mencari Tuhan, jangan berhenti membaca firman Tuhan. Jangan berhenti, tetap berdoa, terus berjalan naik. Tuhan pasti menolong kita. Saya bilang amin terus, saudaraku. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Selain daripada Galilea yang tidak pernah berhenti mencari Tuhan, Galilea juga mempunyai arti mengenai orang-orang yang sederhana. Ada kurang lebih 70% mujizat yang Yesus lakukan itu ada di Galilea. Jadi Galilea ini selain daripada orang yang tidak berhenti mencari Tuhan, mereka juga digambarkan sebagai orang-orang yang sederhana. Saya sampaikan bahwa 70% mujizat yang Yesus lakukan ada di Galilea. Haleluya. Jadi kalau orang-orang yang sederhana, orang-orang yang rendah hati, mereka akan melihat mujizat Tuhan. Amin. Saya bilang amin, saudaraku. Amin. Tuhan katakan Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Saudara, jadi orang yang rendah hati. Amin. Supaya saudara bisa melihat mujizat Tuhan. Jangan menjadi orang yang congkak. Galilea, 70% mujizat itu ada terjadi di Galilea. Karena Galilea itu orang-orang yang sederhana, orang-orang yang rendah hati. Tuhan kerjakan hal yang luar biasa. Amin. Selain daripada Galilea tidak berhenti mencari Tuhan, mereka juga orang yang rendah hati, orang sederhana. Saudara, orang yang sederhana, orang yang rendah hati, saya bilang amin, saudaraku. Saudara akan melihat mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Yang ketiga, saudara, apa yang kita dapat lihat dari kenaikan Yesus ke surga?
Tuhan memberikan kita seorang penolong. Jadi sebelum Tuhan naik ke surga, dia sudah mengingatkan bahwa dia akan naik ke surga, tetapi dia tidak akan membiarkan murid-muridnya sendirian. Tuhan akan memberikan satu pribadi penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus akan diberikan buat saudara dan saya. Haleluya. Selama 3,5 tahun ya dalam pelayanannya di muka bumi, ya kesana kemari melayani orang, menyembuhkan orang sakit, melepaskan ya orang yang terikat, ya memerdekakan, ya dan seterusnya, saudaraku, ya banyak hal pelayanan yang begitu luar biasa yang telah dikerjakannya. Dia berkeliling dari desa ke kota selama 3,5 tahun dalam pelayanannya, saudaraku, ya. Lalu dia menyerahkan hidupnya, mati di kayu salib, bangkit dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Roh Kudus itu sudah dijanjikannya, dan dia sudah banyak berbicara, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan datang kembali. Ya, aku akan mengirimkan seorang penolong untuk menyertai, menguatkan, meneguhkan kamu. Ini adalah janji Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Jadi kenaikan Tuhan Yesus menjadi satu peristiwa penting, titik balik di mana murid-muridnya tadinya selama 3,5 tahun bisa merasakan kehadiran Tuhan Yesus secara fisik, tetapi sejak ditinggalkan, murid-murid menjadi bingung kesana kemari, seperti anak ayam hilang induknya. Mereka menjadi putus asa, mau kembali kepada kehidupan yang lama. Ya, bermacam-macam. Tetapi Tuhan Yesus menjadi satu titik tolak bagi murid-muridnya dan bagi kita, bahwa Tuhan tetap bersama dengan saudara dan saya. Dia tidak meninggalkan kita. Saudara-saudara, Dia membangkitkan iman kita yang lemah, Dia meneguhkan kita. Ya, Dia menyertai dan Dia mengasihi saudara dan saya. Dia mengirimkan seorang penolong supaya Dia menyertai kamu sampai selama-lamanya, dikatakan. Amin. Ya, puji nama Tuhan, saudaraku. Ya, Roh Kudus dijanjikan dan Dia akan memenuhi kita. Roh Kudus ini akan berdiam dan memenuhi kita. Dia akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu bersama-sama dengan saudara dan saya. Kita nantikan Roh Kudus, kita terus merindukan tuntunannya. Mari saudara, siapkan hatimu untuk dipenuhi, untuk dibaptis oleh Roh Kudus. Maka saudara akan dipimpin oleh Roh Kudus dalam segala kelemahan, ketidakberdayaan kita, karena kelemahan daging kita, karena karakter yang begitu tidak berkenan. Roh Kudus akan memulihkan, Roh Kudus akan menolong kita supaya kita dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua, saudaraku. Haleluya. Amin. Dan 3 poin yang kita dapat lihat daripada makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama, saudaraku, Dia akan datang segera. Amin. Yang kedua, jangan berhenti mencari Tuhan. Yang ketiga, Dia mengirimkan seorang penolong buat saudara dan saya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau terus mencari Tuhan. Kami mau terus lebih sungguh-sungguh. Kami mau terus mempersiapkan diri untuk menantikan kedatangan-Mu. Tuhan, kami perlu tuntunan Roh Kudus menyertai kami. Menyertai kami selama di dunia ini, supaya kami mampu menghadapi banyak tantangan, persoalan. Haleluya. Roh Kudus yang akan memampukan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Biarlah kebenaran firman Allah menjadi kekuatan kami pada saat ini. Firman-Mu meneguhkan kami. Kita mengangkat satu pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Roh
Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Saudara percaya Roh Kudus hadir dalam kehidupanmu. Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolong, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah tinggi. Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mari saudara sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah tinggi. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Oh, ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah tinggi. Dengan kuasa Allah tinggi. Oh, dengan kuasa Allah tinggi. Haleluya. Saudara, mungkin jalanmu sedang menurun, sama seperti dua orang yang dari Yerusalem berjalan dalam kekecewaan. Mereka berjalan menuju ke Emmaus. Mereka kehilangan pengharapan, berjalan menurun. Mereka berhenti mencari Tuhan karena mereka dalam kekecewaan. Saudara, ada anak-anak Tuhan, ada orang-orang Kristen yang berjalan menurun karena mereka hidup dalam kekecewaan. Mereka berhenti mencari Tuhan. Mereka berhenti berharap kepada Tuhan, berhenti berdoa, berhenti melakukan apa saja untuk membangun imannya. Karena dalam kekecewaan, imannya, rohaninya sedang menurun. Hari ini saya mau sampaikan bahwa pengharapan kita ada di dalam Tuhan. Saudara, jangan tinggal dalam kekecewaan, jangan tinggal dalam keputusasaan. Tuhan ada bersama kita. Kenaikannya ke surga, Dia akan segera datang. Jangan berhenti mencari. Roh Kudus dicurahkan buat saudara dan saya. Haleluya. Saudara yang ada di rumah, apapun yang sedang kau alami, mungkin engkau sedang dalam keputusasaan, dalam kekecewaan, dalam kebimbangan, dalam keraguan. Tuhan ada bersama kita. Dia berjanji tidak meninggalkan kita. Dia ada dan selalu ada. Haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, mari saudara yang ada di rumah,
Engkau membutuhkan uluran tangan Tuhan, membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk meneguhkan engkau kembali. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, engkau melihat seluruh kami, anak-anakmu, jemaatmu yang ada di rumah Tuhan. Engkau tahu kondisi rohani kami hari-hari ini mungkin sedang dalam keadaan menurun, dalam keadaan putus asa, dalam keadaan keraguan. Mungkin ada umat-umatmu yang berhenti berdoa, berhenti membangun iman mereka. Tuhan, Roh Kudus datanglah, penuhi kami, bangkitkan kembali semangat kami, bahwa Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Engkau yang berjanji bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Tuhan, Engkau mengirimkan seorang penolong. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah seluruh jemaatmu, jamah seluruh umatmu. Tuhan, Roh Kudus, bangkitkan kembali semangat yang lemah Tuhan. Oh, pengharapan yang putus, bangkitkan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, tolong kami semua, biar kami terus naik, tidak menurun, naik iman kami, rohani kami naik, makin bertambah, makin taat, makin setia, makin rendah hati. Haleluya. Tuhan, jamah semua kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, supaya kami boleh mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Kalau kami lemah dan tidak berdaya, kami tidak bisa mempersiapkan diri. Oleh sebab itu kami harus naik dan bangkit di dalam iman kami kepada Tuhan. Berkati semua yang hadir, berkati seluruh jemaat-Mu di rumah masing-masing. Dalam keadaan apapun Tuhan menolong, Tuhan menjamah, Tuhan membangkitkan, supaya kami semua boleh bangkit dan kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman Allah. Tanamkan firman-Mu menjadi firman yang hidup, menjadi rema, menjadi kekuatan kami. Di mana kami pergi berada, firman-Mu menjadi kekuatan kami. Semua kami mungkin ada pergumulan, persoalan, Tuhan Engkau penolong bagi kami semua. Terima kasih, berkati jemaat-Mu dari anak-anak, remaja, pemuda, semua orang tua dewasa, berkati tanpa kecuali. Oh Tuhan, menolong, kalau ada yang sakit sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur menyembuhkan, bilur-bilur-Mu memulihkan Tuhan, supaya semua boleh dalam keadaan sehat dan bersukacita. Kami terus berdoa menghadapi pandemik ini Tuhan, supaya semua jemaat-Mu tetap terlindungi, terjaga dan terpelihara. Jauhkan dari segala penularan, dari segala virus-virus ini. Semua aman dalam lindungan Tuhan. Baik yang bekerja, yang tinggal di rumah, beri sukacita, beri penghiburan. Tuhan, yang putus pekerjaan, Tuhan adakan, Tuhan cukupkan, peliharakan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa terus untuk pelayanan GPD Anugerah, supaya pelayanan nama Tuhan dipermuliakan. Kirim jiwa-jiwa. Kami berdoa untuk daerah di sekitar kami ini Tuhan, supaya jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Bahkan Tuhan pakai kami hamba-Mu sebagai gembala, kami sekeluarga, Tuhan urapan hikmat-Mu menyertai kami. Seluruh jemaat-Mu yang tahu berkorban menopang pekerjaan Tuhan, mereka tidak berhenti melakukan pelayanan-pelayanan bagi hamba-hamba-Mu. Berkatilah semuanya, berkati jemaat-Mu, berkati Tuhan usaha pekerjaan mereka, berkati kesehatan rumah tangga mereka, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujiannya bagi nama-Mu. Jemaat-Mu yang akan memberikan persembahan juga Tuhan, berkati mereka, tangan-tangan yang memberi dengan sukacita, dengan rela hati, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, sepanjang hari-hari berjalan Tuhan menyertai. Pertemukan kami juga hari Minggu jam 10 dalam ibadah hari Minggu. Biar seluruh umat-Mu tetap semangat, tidak menurun, tidak berhenti, tapi akan terus naik di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa Indonesia ini, pemerintah kami, berkati Tuhan di dalam menangani pandemi ini, supaya diberi hikmat, diberi kemampuan. Aparat keamanan Polri, TNI, para dokter, perawat yang bekerja, mampukan semua bahu-membahu Tuhan untuk membangun bangsa ini. Dan puji nama Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Kami akhiri ibadah kami pada siang hari ini, ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus surga. Kami semua diberkati oleh Tuhan.
Hari saudara-saudara, arahkan hatimu, angkat tanganmu, pulanglah, terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa di surga. Kasih sayang kecintaan dari Putra yang tunggal itu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis oleh kuat kuasa Roh Kudus tinggal terus menyertai, menolong, menghibur, menguatkan kita sekalian mulai siang ini, besok sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita yang percaya kepadanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah kami. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat siang. Tuhan tetap memberkati kita. Haleluya.